Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang disusun atau dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk kita Kelampayan, yang membicarakan tentang bab yang berkaitan dengan haji dan umroh, yaitu tentang membayar dam atau denda. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang ulun muliakan, baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dan yang wajib di sini ialah binatang yang dapat dijadikan korban atau kurban, baik dari segi sifat maupun dari segi usianya. Binatang yang dijadikan dam atau denda, ya, karena melanggar larangan ihram umroh atau ihram haji. Memadailah seekor kambing atau seekor unta atau sapi, atau memberi makan 60 orang miskin atau fakir, orang miskin atau fakir, orang miskin atau orang fakir. Kalau orang miskin itu ya keperluannya sehari-hari itu misalnya 100.000, taruhlah misalnya 100.000 sehari keperluannya. Nah, jadinya dapat sehari itu hanya 70.000, ya kah? Sehari dapatnya. Itu orang miskin.
Kalau orang fakir lain lagi, ya kan? Kalau orang fakir, ini misalnya kebutuhannya sehari-hari itu 100.000, ini dapatnya cuma 50.000. Itu orang miskin, fakir katanya. Ya kan di bawah daripada miskin lagi. Yang minus terus. Sebanyak 3 sok atau 3 gantang, dan setiap orang mendapatkan setengah sok, setengah gantang, atau berpuasa 3 hari. Nah jadi itu dandanya ya kah, bisa seekor kambing, bisa seekor unta, bisa seekor sapi, tergantung besar atau kecil larangan yang dikerjakan di dalam ihram haji atau ihram umroh. Atau tadi memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir sebanyak 3 sok, setiap orang mendapatkan setengah sok, setengah gantang. Atau berpuasa 3 hari. Membayar dam boleh memilih antara mengerjakan salah satu dari 3 macam tadi. Ya kan, hendak membayar yang mana terserah aja ya kan, boleh memilih. Misalnya aku bayar bayar dam seekor kambing aja misalnya, terserah aja. Atau misalnya aku memberi makan orang miskin ya misalnya, terserah juga ya kan. Atau aku puasa aja kayak gini, nah, terserah aja. Jadi 3 macam tadi boleh memilih. Kalau hanya menghilangkan sehelai rambut atau 1 kuku, fidyahnya 1 mud makanan. Ini kalau hanya menghilangkan sehelai rambut, sehelai ya kah, sebilah punya kita. Atau 1 kuku, 1 kuku. Nah itu fidyahnya 1 mud makanan. 1 mud itu liter liter Baghdad sana ya kah? Kayak kurang lebihnya 1 liter lah kurang lebihnya. Pada dapat udah kita sini liter takaran mud itu. Inilah pilihan dalam membayar dam. Kalau ia telah memilih memberi makan, wajiblah membayar 1 sok atau 1 gantang. Atau dipilihnya puasa, wajiblah berpuasa. Nah, jadi terserah aja ya kan, apa yang dipilihnya. Misalnya hendak puasa aja, puasa. Misalnya hendak membayar dan pakai memberi makan orang miskin aja, terserah juga ya kan. Jadi pilih aja. Berpuasa sehari terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentangnya, ya kan, berpuasa sehari. Kalau menghilangkan 2 helai rambut atau 2 kuku, maka memberikan makanan 2 mud atau 2 sok gantang tadi, atau berpuasa 2 hari ya kah. Nah jadi sehelai rambut misalnya rontok ya kah, karena disisir kah misalnya, sengaja sebenarnya sengaja enggak ada sengaja, ada apa-apa kada sengaja, megaru ya juga. 1 helai rambut 1 mud atau 1 hari puasa ya kan, 2 helai 2 hari puasa.
Nah, kemudian yang kelima, di antara yang diharamkan bagi orang yang berihram ialah melakukan senggama. Melakukan senggama. Maka kalau orang berihram melakukan senggama baik pada kubul maupun pada dubur, artinya atau di muka atau di belakang, ya kan? Dubur itu di belakang, ya kan? Kalau kubul di muka. Sekalipun pada dubur, artinya di belakang ya, atau kubul di muka, atau kubul binatang, misalnya binatang yang dianunya, dengan lapik dan dengan sengaja, lagi tahu haramnya, dengan pilihan sendiri, sebelum bertahallul awal haji dan sebelum selesai pekerjaan umroh, maka rusaklah ibadahnya. Itu kalau senggama, ya kan? Sekalipun yang melakukan senggama itu budak atau anak-anak, karena Allah melarang melakukan senggama di dalam ihram dalam firman Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, surat Al-Baqarah ayat 197. Maka tidak boleh propas, ya kan? Berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Larangan dalam ayat ini menunjukkan haram yang dapat merusak haji. Maka umroh dikiaskan dengan haji. Sama aja artinya. Haji ke umroh ke sama aja. Bersenggama antara dua tahallul tidak merusak ibadahnya. Artinya sudah tahallul awal, ya kah? Tahallul awal sudah, tahallul tsani belum, tahallul kedua, lalu bersenggama, ya kah? Berhubungan suami istri maksudnya. Tidak merusak ibadahnya sekalipun ia masih dalam keadaan berihram, namun ihramnya pada waktu itu sudah dianggap lemah. Demikian juga bersenggama karena lupa, kada ingat, atau jahil hukumnya, kada tahu, atau dipaksa orang, maka ibadahnya tidak rusak. Yang disamakan dengan orang yang memakai kain yang berjahit serta bertangkup atau memakai wangi-wangian karena lupa atau karena jahil haramnya, kada tahu nih kita. Karena bersenggama pada saat itu dianggap sebagai sebagian dari tamattu'at yang dapat dipengaruhi oleh lupa dan jahil. Wajib bagi orang yang melakukan senggama yang ibadahnya rusak menyempurnakan ibadahnya yang rusak itu, dan wajib pula mengkodok dengan segera dikodok, ya, sekalipun ibadah sunat dikodoknya. Dan ibadah kodok dianggap sebagai pengganti ibadah yang rusak. Maka kalau ibadah yang rusak itu fardu, maka kodoknya menjadi fardu juga. Kalau yang rusak itu sunat, maka ibadah kodok itu sunat juga. Wajib bagi orang yang berihram qadha memulai ihramnya dari tempat di mana ibadah
ibadahnya yang rusak dimulai? Ya kah? Di mana ibadahnya rusak? Di situ memulainya sidin. Wajib bagi orang yang berihram qada memulai ihramnya dari tempat di mana ibadahnya yang rusak dimulai. Kalau ia berihram sebelum miqat, namun kalau ia berihram dari miqat, maka hendaklah ia berihram dari miqat juga. Orang tadi itu kada di miqat ya kan ihramnya. Jadi kalau misalnya ihramnya di miqat, nah paksa mulai di miqat ya, ya. Juga wajib membayar kafarah atau dam tadi, yaitu dam tertib, dam takdil namanya, dam tertib dan takdil, dua dam yang dibayar. Wajib menyembelih seekor unta yang dapat dijadikan korban, sekalipun ibadah yang rusak itu ibadah yang sunat. Nah, ganalnya nanti pas kembali ya. Nah, melakukan senggama tadi. Unta yang disembelih. Ada kambing lagi ya. Sekalipun ibadah yang rusak tadi ya, ibadah sunat. Kalau tidak mampu menyembelih unta, wajib menyembelih seekor sapi yang memadai dijadikan kurban. Namun kada mampu unta, sapi ya. Maka kalau tidak mampu menyembelih seekor kambing, ya kan? Kada mampu menyembelih sapi tadi, wajib menyembelih seekor kambing. Baturun sudah nih ya kan? Baturun kambing. Yang kada kawa unta sapi. Yang kada kawa juga sapi, kambing barangah, ya kan? Yang dapat dijadikan kurban juga. Maka kalau juga tidak mampu menyembelih seekor kambing, wajib memberi makanan seharga seekor unta yang disedekahkan kepada orang. Bagaimana pulang ya kah? Wajib membeli makanan atau memberi makanan seharga seekor unta yang disedekahkan kepada orang miskin di tanah haram. Ya kah? Nah itu apa? Sanksi atau dam orang yang senggama tadi, luar biasa. Dan kalau tidak mampu memberi makanan, wajib berpuasa sebanyak hari yang dinilai 1 mud per hari yang sebanyak harga seekor unta. Nah, puasa ya kan? Sarapa samut itu sehari. Harga samut berapa sehari? Berapa hari situ? Seharga unta tadi ya kan? Berapa harganya? Kalau kurang 1 mud dicukupkan menjadi 1 mud karena puasa tidak dapat dibagi. Kemudian yang keenam, di antara yang diharamkan bagi orang yang berihram, membunuh binatang perburuan darat, membunuh binatang perburuan darat yang liar lagi halal dimakan, atau perburuan yang dilahirkan dari binatang perburuan yang disebutkan di atas
atau binatang yang dilahirkan dari binatang yang lain. Umpamanya anak keledai hutan yang liar dengan keledai piaraan, atau anak kambing dengan kijang, atau rusa, atau anak tabun dengan harimau. Apa tabun ya? Maka haram bagi orang yang berihram memburu seperti itu. Artinya kada boleh memburu binatang, baik dengan dibunuh atau ditangkap atau dijerat, ya, atau dengan cara lain yang dapat menyakiti binatang tadi, binatang buruan yang sampai mengejutkannya. Allah berfirman, hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Ayat 96 surat Al-Maidah. Artinya, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dapat dipahami dari yang diuraikan di atas bahwa tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh binatang liar yang tidak dimakan dagingnya dengan binatang jinak yang dimakan. Jadi sekalipun kita kada berihram lah, kalau kita berada di tanah haram juga berburu, ya kah? Karena kita menghormati tanah haram di sana. Kalau dilepaskan oleh orang yang tidak berihram, akan anjingnya atau anak panahnya dari tanah haram atau dari tanah halal kepada binatang perburuan yang seluruh tubuhnya berada di tanah haram, atau sebelah kakinya di tanah haram jika kakinya yang berada di tanah haram itu dipergunakan untuk meminjak, karena hukum binatang itu dikuatkan yang haram. Sekalipun artinya batisnya aja sabalahannya di tanah haram tadi, ya kah? Nang sabalah di luar tanah halal. Ya kah? Karena kita masih berada binatang tadi masih berada di tanah halal sebalahnya, ya kah? Dan sebalahnya di tanah haram. Jadi kada boleh juga kita memburunya. 5 menit lagi lah. Kalau binatang perburuan lari dari tanah haram ke tanah halal kemudian dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib mengganti. Artinya apabila sudah keluar dari tanah haram ke tanah halal, ya kah? Lalu kita misalnya kita bunuh, nah itu kada wajib mengganti atau membayar dam. Karena sudah di luar, ya. Demikian juga kalau binatang perburuan itu dari tanah halal lari ke tanah haram, kemudian kembali lagi ke tanah halal, lalu dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib mengganti. Kalau seorang berdiri di tanah haram kemudian keluar ke tanah halal untuk memasang jerat umpamanya, lalu kena binatang buruan, tidaklah mengganti. Dan juga tidak mengganti membunuh binatang perburuan yang kepalanya termasuk ke dalam batas tanah haram sedang seluruh kakinya